Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah luar biasa tentang seorang anggota geng El Salvador yang menemukan cahaya Islam di dalam penjara yang mengerikan. Namun sebelum kita mulai, mari tuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Semoga sholawat ini menjadi saksi yang membantu kita mendapat syafaat di akhirat. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar dakwah Islam semakin luas dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Selamat menyimak. Penjara Mariona di El Salvador bukan sekadar tempat hukuman, tapi neraka dunia bagi mereka yang masuk. Dindingnya penuh coretan lambang geng, teriakan kematian bergema di lorong-lorong, dan nyawa tak lebih dari angka yang bisa lenyap kapan saja. Di tempat inilah ratusan anggota geng MS-13 dan Barrio 18 dikurung, dua kelompok kriminal paling brutal di Amerika Latin. Suatu malam, sekelompok anggota geng MS-13 yang baru ditangkap dilemparkan ke dalam sel yang penuh sesak. Di antara mereka ada Carlos, seorang algojo kejam yang tangannya berlumuran darah. Ia membawa dendam dan tak kenal takut. Namun, yang mengejutkan mereka, di dalam sel itu sudah ada beberapa orang yang berbeda. Mereka tenang, wajah mereka damai, dan mereka sering berbisik doa dalam bahasa yang asing. Mereka adalah mantan anggota geng yang kini telah memeluk Islam. Carlos dan kelompoknya menganggap para mualaf itu lemah. Malam pertama, mereka menantang dan mengolok-olok mereka. Di mana Tuhan kalian saat kita berperang di jalanan? Apa Dia menyelamatkan kalian dari peluru? Namun, seorang mualaf bernama Rico, yang dulunya juga seorang pembunuh bayaran, hanya tersenyum dan menjawab, Allah menyelamatkan hatiku, bukan tubuhku. Ketegangan semakin memuncak ketika Carlos mencoba menguasai sel. Tapi Rico dan teman-temannya tetap bersikap sabar. Mereka tidak melawan dengan kekerasan, tapi dengan akhlak. Suatu malam, Carlos mengalami mimpi yang aneh. Ia melihat dirinya berjalan di koridor sempit dan gelap, dengan suara jeritan menyayat di sekelilingnya. Tiba-tiba, ia mendapati dirinya di tengah gurun luas, sendirian. Lalu datanglah sosok berjubah putih dengan wajah bersinar yang mengulurkan tangan kepadanya. Tapi saat Carlos hendak menyentuhnya, bayangan hitam menariknya ke dalam lubang gelap. Ia terbangun dengan keringat dingin. Hari demi hari, Carlos mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Para mualaf di sel itu tetap tenang meski diperlakukan kasar. Mereka berbagi makanan, berdoa bersama, dan tampak memiliki kedamaian yang tidak pernah Carlos rasakan. Hingga suatu hari, kerusuhan terjadi di penjara. Dua geng besar bertempur di dalam, dan nyawa melayang tanpa ampun. Carlos melihat Rico dan teman-temannya tidak lari atau menyerang, tetapi justru melindungi tahanan yang lebih lemah. Saat seorang napi hendak membunuh Rico, Carlos, entah kenapa, langsung menahan tangan pembunuh itu. Hatinya gemetar. Ia menyadari bahwa orang-orang ini memiliki sesuatu yang lebih besar dari sekadar geng. Malam itu, Carlos mendekati Rico. Dengan suara bergetar, ia bertanya, "Apa yang kalian baca setiap hari? Mengapa kalian tidak takut?" Rico tersenyum. "Kami membaca Al-Quran, dan kami tidak takut, karena kami tahu hidup ini sementara. Allah yang menguasai segalanya." Carlos terdiam. Hatinya bergetar. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketenangan. Minggu berikutnya, di tengah penjara yang penuh kebrutalan, Carlos dan beberapa anggota geng lainnya duduk bersila, mengucapkan syahadat. Tangannya yang dulu digunakan untuk membunuh, kini ia angkat untuk berdoa. Kabar tentang geng yang masuk Islam menyebar di dalam penjara. Beberapa mencibir, beberapa ingin tahu. Tapi satu hal yang pasti, di tempat yang paling gelap sekalipun, cahaya bisa tetap bersinar. Carlos kini bukan lagi seorang pembunuh, tapi seorang pencari kebenaran. Dan perjalanan barunya baru saja dimulai. Kisah ini mengajarkan kita bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja, di mana saja, bahkan di tempat tergelap sekalipun. Setiap orang memiliki masa lalu, tetapi bukan berarti tidak bisa berubah. Ketika seseorang menemukan cahaya iman, maka ia akan merasakan ketenangan yang sesungguhnya.
meskipun berada di lingkungan yang penuh bahaya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, niscaya Dia akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam." Quran Surat Al-An'am 125. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata agar kita bisa mengambil pelajaran dari kisahnya. Semoga kita semua senantiasa diberi hidayah oleh Allah untuk berada di jalan yang benar. Terima kasih telah menonton cerita ini. Jika kalian menyukai kisah ini, silakan tinggalkan komentar, like, dan subscribe untuk mendukung dakwah Islam lebih luas. Semoga ini menjadi amal jariah bagi kita semua.